Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Sebelum kalian dengerin cerita kali ini, izinkan saya kasih sedikit gambaran dulu. Cerita kali ini tentang seorang laki-laki yang pernah punya segalanya, punya rumah besar, punya usaha berkembang pesat, istri cantik, dan bahkan pernah menjabat sebagai kepala desa. Orang-orang di kampungnya menghormatinya, namanya disegani. Tapi kalau sekarang kalian ketemu dia, kalian tidak akan percaya bahwa orang yang duduk senyum-senyum sendiri di pinggir tempat sampah itu pernah jadi orang seperti itu. Namanya Suryo. Dan yang bikin cerita ini berbeda dari cerita horor kebanyakan adalah ini. Suryo tidak ditipu, tidak ada yang memaksanya, dia tahu resikonya. Dia diperingatkan berkali-kali tapi dia tetap melangkah, satu perjanjian demi satu perjanjian, sampai tidak ada jalan kembali. Jadi kali ini kita tidak cuma bicara soal makhluk gaib atau ritual. Kita bicara soal bagaimana keserakahan bisa menghancurkan seseorang jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warung Pak Diman tidak pernah sepi di jam makan siang. Letaknya pas di pinggir jalan utama yang berbatasan langsung dengan Pasar Wage. Dari dalam warung siapapun bisa melihat keluar dengan jelas deretan lapak pedagang, orang lalu lalang membawa belanjaan, becak yang parkir sembarangan, dan suara tawar-menawar yang tidak pernah berhenti dari pagi sampai sore. Pak Diman sudah punya warung di sini lebih dari 20 tahun. Dia hafal hampir semua wajah yang datang dan pergi. Tapi hari itu ada satu tamu yang tidak dia kenali. Seorang laki-laki parubaya, pakaiannya rapi seperti orang dari luar daerah yang sedang melintas. Dia mampir, pesan nasi pecel dengan tempe goreng, lalu duduk di meja paling depan yang menghadap langsung ke arah pasar. Pak Diman sibuk mengambilkan pesanan. Dapur kecilnya cukup ramai siang itu. Tamu itu makan dengan tenang, tapi beberapa menit kemudian Pak Diman menyadari tamu itu sudah berhenti makan dan matanya terarah ke satu titik di luar warung, bukan ke pasar, bukan ke jalan, tapi ke sudut sebelah kiri, dekat tempat pembuangan sampah pasar yang ada di ujung deretan lapak. Di sana duduk seorang lelaki tua. Kurus sekali, tulang bahunya menonjol jelas dari balik baju yang sudah robek beberapa bagian. Rambutnya putih kusut. Mukanya hitam karena terlalu lama di bawah matahari tanpa pernah benar-benar dibersihkan. Dia duduk di atas bekas kardus yang dilipat, punggungnya bersandar ke dinding pagar pasar, dan dia senyum-senyum sendiri. Tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada yang duduk di dekatnya. Orang-orang yang lewat paling banter melirik sebentar lalu jalan lagi. "Pak, itu siapa?" tanya tamu itu pelan. Kepalanya sedikit mengangguk ke arah lelaki tua itu. Pak Diman menoleh. Dia tahu sekali siapa yang dimaksud. Dia mengambil kursi dan duduk sebentar di sisi meja tamu itu karena warung sedang agak longgar. "Namanya Suryo," jawab Pak Diman. Kalimat itu keluar datar, tapi kemudian Pak Diman diam cukup lama. Bukan karena tidak mau melanjutkan, lebih karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tamu itu menunggu. "Orang sini kira dia gila," kata Pak Diman akhirnya. "Dan memang kalau dilihat sekarang wajar kalau orang berpikir begitu. Tapi saya kenal dia, saya tahu betul siapa dia dulu." Tamu itu meletakkan sendoknya. Pak Diman melanjutkan. Dia cerita bahwa sekitar 20 tahun lalu, nama Suryo adalah nama yang paling sering disebut orang di desa ini. Bukan karena masalah, tapi karena dia memang bukan orang biasa. Dia punya 3 toko yang semuanya laris, punya 6 unit angkutan umum yang beroperasi setiap hari, punya kebun cukup luas di luar desa, punya rumah yang ukurannya 2 kali lipat rumah warga kebanyakan. Dan yang paling diingat orang, dia pernah menjadi kepala desa, menang telak saat pemilihan dan menjabat beberapa tahun. Tamu itu menatap ke arah Suryo lagi. Lelaki tua itu sekarang sedang mengusir lalat dari mukanya dengan gerakan tangan yang lambat, lalu senyum lagi sendiri. "Terus, kenapa bisa sampai begitu, Pak?" tanya tamu itu. Pak Diman menarik nafas pelan. "Karena dia sampai di semua itu bukan dengan cara yang benar."
Padiman tidak langsung melanjutkan ceritanya. Dia berdiri sebentar mengambilkan segelas teh untuk tamu itu, lalu duduk lagi. Katanya, untuk memahami kenapa Suryo bisa berakhir seperti itu, ceritanya harus dimulai dari jauh, dari waktu yang sudah lama sekali berlalu. 35 tahun ke belakang. Waktu itu Suryo masih berusia sekitar 22 tahun. Hidupnya tidak berbeda jauh dari kebanyakan pemuda desa di kampung itu. Ayahnya petani, ibunya membantu menjual hasil kebun di pasar. Tidak ada yang istimewa dari keluarganya. Tidak kekurangan parah, tapi juga tidak pernah benar-benar cukup. Suryo sendiri tidak punya keahlian khusus. Pendidikannya hanya sampai SMP, lalu berhenti karena tidak ada biaya. Sehari-hari dia membantu ayahnya di sawah, kadang mengambil upah serabutan dari tetangga. Wajahnya biasa saja, tubuhnya kurus. Tidak ada yang akan menoleh dua kali kalau dia lewat. Tapi ada satu hal yang membuat Suryo berbeda dari pemuda miskin lain di kampung itu. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia biasa-biasa saja. Di kampung itu ada seorang gadis bernama Yati, usianya sekitar 20 tahun, cantik dan keluarganya termasuk paling berada di desa. Ayahnya punya kios di pasar dan beberapa petak sawah. Yati sering terlihat jalan-jalan sore dengan teman-temannya, rambutnya panjang, pakaiannya selalu rapi. Banyak pemuda yang melirik, tapi tidak banyak yang berani mendekati karena keluarganya memang memandang status. Suryo entah karena berani atau memang tidak sadar diri, memilih untuk menyatakan perasaannya langsung. Suatu sore di dekat warung kecil yang ramai di depan beberapa teman Yati, Suryo menghampiri dan bicara terus terang bahwa dia suka sama Yati dan ingin serius. Yang terjadi setelahnya bukan penolakan biasa. Yati tertawa keras, teman-temannya ikut tertawa, dan kemudian Yati bicara dengan suara yang cukup keras agar semua yang ada di sana bisa dengar. Katanya, Suryo tidak punya malu. Anak petani miskin, tidak tamat sekolah, tidak punya apa-apa, tapi berani-beraninya mendekati dia. Kalimatnya pedas dan langsung, tidak ada yang ditahan. Suryo tidak membalas, tidak ada satu kata pun. Dia hanya berdiri di sana beberapa detik, lalu berbalik dan pergi. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tapi orang-orang yang menyaksikan bilang, cara Suryo pergi hari itu tidak seperti orang yang malu, lebih seperti orang yang sedang menyimpan sesuatu rapat-rapat di dalam dadanya. Malamnya Suryo tidak cerita ke siapapun, tidak ke ibunya, tidak ke teman-temannya. 3 hari kemudian dia pergi ke pinggir desa. Di sana tinggal seorang laki-laki tua yang orang-orang kampung panggil dengan sebutan Bajoyo. Bukan dukun dalam artian yang ramai dibicarakan, tapi semua orang tahu kalau ada urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa, Bajoyo tempatnya. Rumahnya kecil, halamannya ditumbuhi pohon kamboja dan beberapa tanaman yang tidak semua orang tahu namanya. Suryo datang sendiri, sore hari, dan langsung bicara apa yang dia mau. Bajoyo mendengarkan tanpa banyak tanya. Dia hanya bilang satu hal, bawa selembar rambut Yati dan serahkan ke dia. Seminggu kemudian Suryo kembali dengan rambut itu. Dia ambil diam-diam dari sisir yang ada di rumah saudara jauh Yati yang pernah dia kunjungi. Bajoyo menerima rambut itu, lalu menyuruh Suryo pulang dan menunggu. 3 minggu berlalu, lalu pada suatu pagi, ada yang mengejutkan pintu rumah Suryo. Ibunya yang membuka. Di depan pintu berdiri Yati sendirian, matanya merah seperti habis menangis. Dan dia minta bertemu Suryo. Waktu Suryo keluar, Yati langsung bicara. Suaranya berbeda dari waktu dia menertawakan Suryo di depan warung itu. Kali ini dia bicara pelan, setengah memohon, bilang bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan Suryo dan dia minta dinikahi. Ibu Suryo kaget dan langsung masuk ke dalam rumah. Suryo berdiri di depan pintu itu, menatap Yati beberapa saat lalu dia mengangguk pelan. Pernikahan Suryo dan Yati berlangsung sederhana. Keluarga Yati tidak merayakannya dengan meriah, mereka merestui tapi tidak dengan hati yang lapang. Ayah Yati hanya hadir sebentar lalu masuk ke dalam rumah, ibunya menangis diam-diam di sudut ruangan. Tapi semua itu tidak mengubah apapun, pernikahan tetap berjalan dan Yati resmi menjadi istri Suryo. Masalah datang hampir seketika setelah itu. Mereka tinggal di rumah orang tua Suryo yang kecil, penghasilan Suryo tidak tetap. Kadang ada upah dari mengerjakan sawah orang, kadang tidak ada sama sekali. Yati tidak pernah mengeluh dengan keras. Tapi Suryo bisa melihat sendiri bagaimana mertuanya memperhatikan setiap kali mereka datang berkunjung.
Ayah Yati pernah bilang terang-terangan di depan Suryo bahwa janji harus ditepati. Kalau Suryo tidak bisa menghidupi Yati dengan layak, dia akan meminta anaknya pulang. Suryo tahu, dengan caranya sekarang, dia tidak akan bisa memenuhi itu. Dia tidak punya modal untuk berdagang, tidak punya keahlian yang bisa dijual lebih dari sekedar tenaga kasar. Tidak ada saudara yang bisa membantu dengan pinjaman. Jalan yang masuk akal tidak ada satupun yang kelihatan. Maka beberapa bulan setelah menikah, Suryo kembali ke pinggir desa, kembali ke rumah kecil dengan halaman pohon kamboja itu, kembali menemui Mbak Joyo. Tapi kali ini Mbak Joyo tidak seperti waktu pertama dulu. Wajahnya lebih serius. Dia menyuruh Suryo duduk, lalu bicara panjang sebelum mau mendengar permintaan. "Kamu mau minta apa?" tanya Mbak Joyo. "Saya mau kaya, Mbah, cepat. Saya tidak punya waktu banyak." Mbak Joyo diam cukup lama, lalu dia mulai menjelaskan. Bukan dengan cara yang berputar-putar, tapi langsung dan jelas. Dia bilang, ada cara untuk mendatangkan rezeki dalam waktu singkat. Tapi cara itu tidak gratis dan tidak ringan. Ada tumbal yang harus diserahkan. Dan tumbal itu harus datang dari lingkaran keluarga sendiri, bukan orang lain, bukan hewan, orang yang dekat dengan Suryo. Selain itu ada sesaji yang wajib disiapkan setiap malam Jumat Kliwon tanpa boleh terlewat satu kali pun. Dan ada pantangan yang harus dijaga seumur hidup selama dia masih memakai ilmu itu. "Terus siapa yang bantu saya cari rezeki, Mbah?" Mbak Joyo menjawab dengan nada datar. Dia bilang ada jin yang akan bekerja bersama Suryo. Jin itu yang akan membuka jalan rezeki kemanapun Suryo melangkah. Tapi jin itu bukan makhluk yang bisa diperlakukan sembarangan. Mbak Joyo menggambarkannya dengan rinci. Tingginya sekitar 2,5 meter. Jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya tegap dan besar. Kulitnya hitam pekat, bukan seperti warna kulit manusia gelap, tapi benar-benar hitam seperti arang. Wajahnya berbentuk seperti wajah manusia, tapi tanpa ekspresi apapun. Dan matanya berwarna kuning pucat, seperti warna bulan yang tertutup mendung tipis. Jin itu tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Hanya orang-orang tertentu yang punya kepekaan atau orang-orang yang sedang dalam kondisi setengah sadar yang bisa melihat wujudnya. Kalau kamu lalai kasih sesaji atau kamu langgar pantangan, dia tidak akan pergi diam-diam, kata Mbak Joyo. Dia akan balik ke kamu. Suryo mengangguk, dia bilang sanggup. Mbak Joyo menatapnya beberapa saat, lalu mengambil sesuatu dari dalam rumah dan mulai persiapan. 3 malam kemudian Suryo pergi ke hutan di belakang desa. Sendirian, dia mengikuti semua yang sudah diajarkan Mbak Joyo. Ritual itu tidak melibatkan banyak benda, hanya beberapa sesaji sederhana, dupa, dan kemenyan yang dibakar di atas tanah. Suryo duduk di sana sampai tengah malam, lalu pulang. Tidak ada yang terjadi malam itu, tidak ada suara aneh, tidak ada penampakan, semuanya biasa. 4 hari setelah itu ayah Suryo meninggal. Dia ditemukan pagi hari sudah tidak bernapas di kamarnya, tidak ada riwayat sakit keras sebelumnya. Dokter puskesmas yang dipanggil hanya bilang kemungkinan serangan jantung mendadak. Tetangga berdatangan, ada yang menangis, ada yang membantu mengurus jenazah. Suryo ikut menangis di depan orang-orang. Tapi di dalam dia tahu itu bukan kejadian biasa. Itu bagian dari perjanjian yang sudah dia sepakati sendiri. Sebulan setelah ayahnya dimakamkan, Suryo mulai berdagang bakso keliling dengan gerobak pinjaman. Dalam waktu 2 minggu dagangannya selalu habis sebelum sore. Orang-orang bilang bakso Suryo enak. Mereka datang sendiri, kadang sudah menunggu sebelum Suryo tiba. Uang mulai masuk setiap hari, lebih dari yang pernah dia dapatkan dari kerja serabutan. Setahun kemudian dia sudah punya warung sendiri. 2 tahun kemudian warungnya berkembang jadi toko. 5 tahun kemudian dia punya 3 toko kebun dan 2 unit angkutan umum. Orang-orang di kampung kagum, banyak yang memuji, tapi beberapa mulai berbisik pelan di antara mereka sendiri, mempertanyakan bagaimana seorang anak petani miskin bisa berubah secepat itu. Bisik-bisik warga itu tidak membuat Suryo melambat. Justru sebaliknya, dari luar hidupnya terlihat seperti bukti bahwa kerja keras bisa mengubah segalanya. Rumahnya yang dulu kecil dan berdinding papan sudah diganti dengan bangunan permanen berlantai 2. Pagar besi tinggi di depannya, karpot untuk 2 kendaraan, mobilnya bukan mobil murah. Pakaiannya rapi setiap hari, kalau dia jalan ke pasar orang-orang menyapanya duluan. Yati hidup nyaman, perhiasannya lengkap,
tidak pernah kekurangan uang belanja, dan tidak perlu bekerja. Dari luar dia terlihat seperti istri yang bahagia. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah ribut dengan Suryo di depan orang, tapi orang-orang yang dekat dengannya kadang merasa ada yang aneh. Yati tidak pernah terlihat benar-benar dekat dengan Suryo. Mereka tinggal serumah tapi lebih seperti dua orang yang kebetulan ada di tempat yang sama. Yang membuat warga mulai benar-benar tidak nyaman bukan soal kekayaan Suryo, tapi soal anak-anaknya. Yati sudah hamil 4 kali, kehamilan pertama berjalan normal sampai 9 bulan, tapi bayinya lahir tidak bernafas. Dokter bilang ada masalah saat proses persalinan. Kehamilan kedua berakhir lebih cepat, bayi lahir prematur dan meninggal dalam 2 hari. Kehamilan ketiga, bayi meninggal di usia 3 bulan tanpa sebab yang jelas. Pemeriksaan dokter tidak menemukan penyakit tertentu. Kehamilan keempat menghasilkan 1 anak yang bertahan hidup, laki-laki diberi nama Bagas. Tapi seiring bertumbuh, Bagas tidak berkembang seperti anak seusianya. Di usia 3 tahun dia belum bisa bicara. Di usia 5 tahun dia masih sulit memahami instruksi sederhana. Dokter menyebut ada gangguan perkembangan, tapi tidak bisa menjelaskan penyebabnya secara pasti. Warga kampung tidak butuh penjelasan dokter. Mereka sudah punya kesimpulan sendiri. Untuk meredam pembicaraan yang semakin meluas, Suryo mengambil langkah yang terlihat mulia di mata umum. Dia mulai mengadopsi anak. Yang pertama, bayi dari keluarga yang tidak mampu membayar biaya persalinan. Suryo datang ke rumah sakit, melunasi semua tagihan, dan membawa bayi itu pulang. Setahun kemudian dia mengadopsi anak kedua dengan cara yang sama, lalu anak ketiga. Dia bilang ke orang-orang bahwa dia kasihan melihat anak-anak yang tidak terurus. Beberapa warga membenarkan niatnya, tapi beberapa yang lain justru semakin curiga. Mereka bertanya dalam hati, kenapa seorang laki-laki kaya yang anak kandungnya terus meninggal justru sangat bersemangat mengumpulkan anak orang lain? Tidak ada yang berani bertanya langsung ke Suryo. Sampai suatu malam, seorang warga bernama Parno yang bertugas ronda melewati jalan belakang yang berbatasan dengan pekarangan rumah Suryo. Parno bukan orang yang mudah takut. Dia sudah puluhan tahun tinggal di kampung itu dan tidak pernah mengalami hal aneh. Tapi malam itu dia berhenti mendadak. Di belakang rumah Suryo, tepat di dekat tembok pagar belakang yang tingginya sekitar 2 meter, ada sesuatu yang berdiri. Parno pertama mengira itu orang, tapi ukurannya tidak masuk akal. Tingginya jauh melebihi pagar, setidaknya 2,5 meter. Tubuhnya tegap dan besar, kulitnya hitam pekat. Bukan warna kulit manusia manapun, wajahnya menghadap ke arah dalam rumah, tidak bergerak sama sekali. Parno tidak berteriak, dia hanya membalik badan dan berjalan cepat ke arah lain, tidak menoleh lagi sampai dia jauh dari sana. Keesokan harinya dia tidak cerita ke siapapun. Bukan karena tidak percaya dengan yang dia lihat, tapi karena dia tidak mau terlibat masalah dengan Suryo. Kejadian serupa dialami satu warga lain beberapa minggu kemudian. Kali ini Mbok Sari, perempuan parubaya yang kebetulan bangun dini hari dan melihat ke arah jalan dari jendela rumahnya. Dia melihat Suryo berjalan sendiri menuju arah sungai kecil di ujung desa, membawa sesuatu yang dibungkus rapi dengan daun pisang. Tidak ada yang menemaninya. Mbok Sari mengikuti dari jauh dengan penasaran. Dia melihat Suryo berhenti di tepi sungai, berlutut sebentar, meletakkan bungkusan itu perlahan di permukaan air, lalu menunggu sampai bungkusan itu hanyut terbawa arus. Setelah itu Suryo berdiri, menepuk kedua tangannya, dan berjalan pulang dengan langkah biasa, seperti orang yang baru selesai mengerjakan sesuatu yang rutin. Mbok Sari langsung balik ke rumahnya dan mengunci pintu. Dia juga tidak cerita ke siapapun. Mbok Sari tidak pernah cerita ke siapapun soal apa yang dia lihat malam itu. Dan memang tidak ada yang berubah di kampung itu karena diam mereka. Suryo tetap berjalan seperti biasa, usahanya terus berkembang. Orang-orang tetap menyapanya dengan hormat di siang hari, lalu berbisik di belakangnya saat malam. Itu berlangsung bertahun-tahun. Sampai suatu waktu sekitar 12 tahun setelah ritual pertama, ada pengumuman dari kantor kecamatan. Masa jabatan kepala desa yang lama sudah habis, akan ada pemilihan baru. Beberapa nama mulai beredar sebagai calon. Suryo mendengar kabar itu dan langsung tertarik. Bukan karena dia butuh penghasilan tambahan dari jabatan itu. Gaji kepala desa tidak ada artinya dibanding pendapatan dari usaha-usahanya. Yang Suryo inginkan adalah sesuatu yang berbeda. Dia ingin dipanggil dengan sebutan yang berbeda,
ingin duduk di posisi yang membuat orang tidak hanya menghormati karena uangnya, tapi karena kedudukannya. Dia mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Tapi begitu namanya resmi masuk daftar, keraguan mulai muncul. Calon lain ada yang lulusan sarjana, ada yang pernah kerja di pemerintahan kecamatan, ada yang punya pengalaman organisasi panjang. Suryo sadar betul bahwa ijazah SMP-nya tidak akan bisa bersaing di atas kertas. Kalau hanya mengandalkan uang untuk membeli suara, itu tidak cukup. Dia tidak mau ambil resiko kalah. Maka dia pergi lagi ke pinggir desa. Mbak Joyo sudah lebih tua dari terakhir kali Suryo datang, rambutnya putih semua, jalannya pelan, tapi pikirannya masih jernih. Begitu Suryo duduk dan mulai bicara, Mbak Joyo langsung memotong sebelum Suryo selesai. "Tidak bisa," kata Mbak Joyo. Suryo diam. "Kamu sekarang sudah pegang 2 perjanjian sekaligus. Yang satu itu rezeki, yang satu untuk istrimu. Dua-duanya butuh perawatan rutin. Kalau kamu tambah satu lagi, kamu tidak akan sanggup merawat ketiganya dengan benar." Suryo mencoba berargumen. Dia bilang selama ini dia tidak pernah sekalipun melewatkan sesaji, tidak pernah melanggar pantangan. Semuanya dia jalankan dengan disiplin. Dia bilang dia tahu batas kemampuannya dan dia sanggup. Mbak Joyo mendengarkan tapi wajahnya tidak berubah. "Kamu bilang sanggup sekarang karena kamu belum pernah benar-benar kewalahan," kata Mbak Joyo pelan. "Tapi kalau nanti kamu sibuk, kamu capek, kamu punya banyak urusan di luar, itu semua bisa terlewat. Dan kalau 3 perjanjian itu tidak dirawat bersamaan dengan benar, semuanya tidak akan berbalik satu-satu. Semuanya akan berbalik sekaligus ke kamu." Suryo tidak mundur, dia terus mendesak. Mbak Joyo akhirnya menyerah, tapi dia mengulang kalimat peringatannya sekali lagi dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Memastikan Suryo benar-benar mendengar dan tidak bisa bilang tidak tahu nanti. Ritual ketiga dijalankan beberapa hari kemudian. Kali ini tidak ada tumbal, tapi syaratnya lebih berat dari sebelumnya. Ada 3 malam berbeda setiap bulan yang wajib dipenuhi sesajinya. Tidak boleh kurang 1 malam pun. Dan ada 3 pantangan baru yang harus dijaga seumur hidup selama perjanjian itu masih berlaku. Suryo menyanggupi semuanya. Hari pemungutan suara tiba, hasilnya tidak terlalu mengejutkan Suryo, meski mengejutkan banyak orang. Dia menang dengan selisih suara yang jauh dari calon-calon lain. Orang-orang yang sudah menyiapkan argumen kenapa Suryo tidak layak jadi kepala desa, hanya bisa diam menatap papan perhitungan suara. Suryo resmi menjadi kepala desa. Malam setelah pengumuman hasil, dia duduk sendiri di teras rumahnya yang besar. Tidak ada perayaan khusus. Dia hanya duduk, memandang ke depan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa dia sudah mendapatkan semua yang dia mau. Istri, kekayaan, jabatan. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Menjadi kepala desa ternyata jauh lebih menyita waktu dari yang Suryo bayangkan. Rapat hampir setiap minggu. Ada kunjungan dari kecamatan yang harus disiapkan. Ada warga yang datang mengadu soal tanah, soal air, soal jalan yang rusak. Suryo juga masih harus mengawasi usaha-usahanya yang tersebar di beberapa tempat. Harinya penuh dari pagi sampai malam. Dan ketika dia akhirnya pulang ke rumah, yang dia mau hanya istirahat. Malam Jumat Kliwon pertama yang terlewat datang tanpa Suryo benar-benar menyadarinya. Dia tertidur kelelahan sebelum sempat menyiapkan sesaji. Dia baru ingat keesokan paginya. Dia diam sebentar lalu melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tidak ada yang berbeda hari itu. Karena tidak ada yang terjadi, dia menjadi lebih tidak waspada. Malam kedua yang harus dipenuhi sesajinya juga terlewat. Kali ini karena Suryo sedang menghadiri acara di balai kecamatan dan baru pulang hampir tengah malam. Dalam kondisi lelah, lagi-lagi tidak ada yang terasa berbeda. Tubuhnya baik-baik saja, usahanya tetap jalan, semua tampak normal. Lalu dia mulai melanggar pantangan. Ada satu pantangan yang selama ini dia jaga ketat, yaitu tidak boleh makan di sembarang tempat setelah maghrib. Tapi suatu malam setelah rapat panjang, dia mampir makan di warung pinggir jalan bersama beberapa perangkat desa. Dia melakukannya 1 kali, lalu 2 kali, tidak ada yang terjadi. Jadi dia berhenti menganggapnya serius. Sampai 3 bulan kemudian, badannya mulai terasa aneh. Awalnya hanya panas, tapi bukan panas seperti demam biasa yang bisa diukur dengan termometer. Lebih seperti panas yang menyebar dari dalam daging ke seluruh permukaan kulit. Dari pagi sampai malam,
tidak pernah benar-benar reda. Lalu nyeri mulai muncul, tidak di satu titik, tapi berpindah-pindah. Kadang di dada, kadang di punggung, kadang di kedua kaki sekaligus. Seperti ada tekanan tajam yang menusuk dari dalam. Datang tiba-tiba lalu pergi, lalu datang lagi. Suryo periksa ke dokter di kota. Semua hasil pemeriksaan normal. Dokter bilang mungkin kelelahan, minta istirahat lebih banyak. Suryo ikuti sarannya, tapi kondisinya tidak membaik. Dia ganti dokter, hasilnya sama. Tidak ada diagnosis yang cocok dengan apa yang dia rasakan. Di tengah kondisi tubuhnya yang tidak karuan, kabar buruk datang dari rumah. Salah satu anak angkatnya yang paling kecil ditemukan tidak bernafas di kamarnya pada pagi hari. Tidak ada tanda kekerasan di tubuhnya, tidak ada riwayat sakit sebelumnya. Anak itu tidur malam sebelumnya dalam kondisi normal dan tidak bangun lagi. Berita itu menyebar cepat, dan kali ini warga tidak hanya berbisik. Sekelompok laki-laki dari kampung datang ke rumah Suryo siang harinya. Mereka mengetuk pintu, tidak ada yang membukakan. Lalu mereka masuk paksa. Mereka memeriksa ruangan satu persatu sampai menemukan satu ruangan di sudut belakang rumah yang selalu terkunci. Pintu itu mereka dobrak. Di dalamnya mereka menemukan kemenyan yang masih menyala di atas tempat pembakaran kecil. Beberapa batang dupa berjejer di depannya. Di tengah ruangan ada tampah bundar dengan sesaji di atasnya, nasi tumpeng kecil, telur ayam kampung rebus, dan bunga kamboja yang disusun melingkar. Di sisi tampah ada beberapa lembar kain hitam yang dilipat rapi dan ditumpuk. Tidak ada yang bersuara di dalam ruangan itu, tapi semua orang yang masuk langsung tahu ini bukan untuk acara biasa. Mereka keluar dengan wajah yang berbeda dari waktu masuk. Amarah menyulut dengan cepat. Beberapa orang mulai merusak bagian depan rumah, pagar besi dihantam, kaca jendela dipecah. Tidak ada yang mencegah karena tidak ada yang mau mencegah. Suryo waktu itu sedang berobat di sebuah klinik di kota lain. Dia mendapat kabar lewat telepon dia tidak pulang. Dia menghubungi saudaranya jauh di kota dan meminta tumpangan untuk tinggal sementara waktu. Dari sana segalanya berjalan ke arah yang tidak bisa dihentikan. Tanpa Suryo yang mengawasi langsung, usaha-usahanya mulai berhenti satu persatu. Karyawan tidak digaji, lalu pergi. Toko-tokonya tutup karena tidak ada yang mengelola. Angkutan umumnya berhenti beroperasi. Tagihan dan hutang yang selama ini terkelola mulai menumpuk tanpa ada yang membayar. Uang yang masih ada habis untuk biaya pengobatan yang tidak pernah menghasilkan kesembuhan. Yati yang sejak menikah tidak pernah mempertanyakan perasaannya sendiri, tiba-tiba mulai merasa asing dengan hidupnya, seperti orang yang baru tersadar setelah tidur sangat lama. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia ada di rumah itu, kenapa dia menikahi Suryo, kenapa selama ini dia tidak pernah merasa perlu pergi. Dia menghubungi keluarganya, dan beberapa hari kemudian kakaknya datang menjemput. Yati mengajukan cerai melalui pengadilan agama dan tidak pernah kembali. Dua anak angkat yang tersisa dijemput oleh keluarga kandung mereka setelah mendengar semua yang terjadi. 1 bulan kemudian, kecamatan mengeluarkan surat resmi. Jabatan kepala desa Suryo dicabut karena yang bersangkutan sudah tidak hadir menjalankan tugas dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, semua yang Suryo bangun selama belasan tahun habis tidak bersisa. Kabar tentang Suryo akhirnya sampai ke telinga seorang kiai yang tinggal di desa sebelah. Bukan kiai muda, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Sudah lama dikenal sebagai orang yang bisa membantu menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan dokter. Dia mendengar kondisi Suryo dari mulut ke mulut, dan dia datang sendiri menemui Suryo di tempat saudaranya mengungsi. Waktu kiai itu pertama kali melihat Suryo, kondisinya sudah cukup parah. Suryo kurus, matanya merah, tubuhnya gemetar meski tidak kedinginan. Dia masih sadar, masih bisa bicara, tapi sudah tidak nuntut. Kiai itu duduk di depannya mendengarkan sebentar lalu bilang ke saudara Suryo bahwa dia akan coba membantu. Prosesnya tidak selesai dalam 1 malam. Kiai itu datang beberapa kali selama hampir 2 minggu. Setiap kunjungan berlangsung cukup lama. Biasanya dimulai setelah Isya dan selesai menjelang subuh. Tidak ada yang tahu persis apa yang dilakukan kiai itu di dalam kamar bersama Suryo. Saudara Suryo hanya mendengar suara bacaan yang terus-menerus dari balik pintu yang tertutup. Di hari terakhir kunjungan kiai itu, suara dari dalam kamar sempat berhenti cukup lama sebelum pintu akhirnya dibuka. Kiai itu keluar dengan wajah lelah. Dia bilang ikatan antara Suryo dan jin pesugihan itu sudah diputus.
Jin itu sudah tidak lagi terikat dengan Suryo dan sudah tidak punya alasan untuk kembali. Sakit fisik Suryo mereda dalam beberapa hari. Setelah itu panas di tubuhnya hilang. Nyeri yang selama berbulan-bulan mengganggunya berhenti. Tapi pikirannya tidak pulih. Suryo bisa berjalan normal, bisa makan sendiri, bisa tidur. Tapi kalau diajak bicara jawabannya tidak menyambung. Dia sering tertawa tiba-tiba tanpa ada yang lucu. Kadang dia bicara sendiri dengan suara pelan, seperti sedang menjawab pertanyaan yang tidak ada yang ditanyakan. Dokter yang kemudian memeriksanya menyebut ada kerusakan fungsi kognitif, tapi tidak bisa menjelaskan penyebabnya secara medis. Tidak ada keluarga yang sanggup merawatnya dalam jangka panjang. Yati sudah resmi bercerai dan tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan Suryo. Bagas, satu-satunya anak kandung Suryo yang masih hidup, tumbuh dengan gangguan mental yang cukup berat, sehingga dia sendiri butuh bantuan orang lain untuk menjalani kesehariannya. Saudara jauh yang sempat menampung Suryo akhirnya kehabisan kemampuan setelah beberapa bulan. Suryo kemudian ada di jalanan. Dia tidak pergi jauh. Dia berakhir di sekitar Pasar Wage, pasar yang dulu sering dia lewati dengan mobilnya sebagai kepala desa. Orang-orang pasar mengenalinya di minggu-minggu pertama. Lalu lama-lama sudah terbiasa dengan kehadirannya. Mereka membiarkan Suryo duduk di sudutnya, kadang memberikan sisa makanan dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Suryo tidak mengganggu siapapun. Dia hanya duduk di sana senyum-senyum sendiri. Padiman berhenti berbicara. Dia menatap ke arah sudut pasar itu sebentar. Suryo masih di tempat yang sama seperti tadi. Duduk di atas kardus, punggung bersandar ke dinding, senyum kecil di wajahnya. Tamu itu ikut menatap ke arah yang sama, diam. Sebenarnya dia tidak harus berakhir seperti itu. Mbak Joyo sudah bilang dari awal, bukan satu kali, berkali-kali. Tapi Suryo selalu bilang sanggup, kata Padiman akhirnya. Padiman mengambil nafas pelan sebelum melanjutkan. Masalahnya, sanggup sama mau itu beda. Suryo maunya selalu ada, tapi sanggupnya tidak pernah benar-benar dibuktikan. Dan Mbak Joyo sudah bilang, kalau 3 perjanjian itu tidak dirawat bersamaan, semuanya akan berbalik sekaligus, dan memang begitu yang terjadi. Tamu itu tidak bertanya lagi. Padiman berdiri, mengambil gelas teh yang sudah kosong, dan kembali ke dapurnya. Di sudut pasar itu Suryo masih duduk di tempat yang sama. Senyumnya tidak berubah. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya sekarang, dan mungkin memang tidak perlu ada yang tahu. Cerita Suryo selesai jauh sebelum hari ini. Hari ini hanya sisa dari semua pilihan yang dia buat sendiri, dengan sadar satu demi satu, sejak dia masih pemuda 20 tahun yang berdiri di depan rumah Mbak Joyo untuk pertama kalinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.